Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari tertembaknya 3 polisi di Waikanan, Lampung. Ratusan personel bersenjata siaga 24 jam Palembang amankan Lebaran dengan operasi Ketupat Musi 2025. Latihan langsung digelar Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan personel reserse Polrestabes Palembang bersenjata lengkap mulai dikerahkan ke sejumlah titik rawan dan area keramaian di kota. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan memastikan keamanan masyarakat selama Lebaran. 481 personel reserse Polrestabes Palembang, Polsek, dan Catanras Polda Sumsel mulai disiagakan di sejumlah titik rawan kejahatan dan area keramaian di Palembang pada 24 Maret 2025. Polisi akan berjaga selama 24 jam secara bergantian dilengkapi senjata api untuk bertindak cepat jika terjadi aksi kriminal. Mereka juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan warga. Selain itu, Polrestabes Palembang mendirikan pos keamanan di berbagai lokasi strategis guna mengantisipasi tindak kejahatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Tentunya kita all out rekan-rekan kita yang bertugas menggelar operasi kemanusiaan ini, yaitu yang terlibat operasi Musi Ketupat tahun 2025. Kita maksimalkan anggota Satuan Reserse kurang lebih hampir 200. Demikian juga di unit reserse di Polsek, dan kita juga mendapatkan bantuan yang terdekat dari Polda, dari Direktorat Kriminal Umum Polda. Tentunya kekuatan yang cukup banyak itu tidak menjadikan permasalahan bagi kita, justru malah membantu kita untuk mengantisipasi apabila ada kejahatan yang terjadi di Kota Palembang. Langkah ini merupakan bagian dari operasi Ketupat Musi 2025 yang digelar mulai 24 Maret hingga 8 April 2025 demi memastikan keamanan masyarakat selama periode mudik dan Lebaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Operasional kendaraan angkutan barang di jalan nasional selama arus mudik dibatasi termasuk di jalan lintas Palembang Betung. 11 kantong parkir disiapkan di Banyu Asin yang lokasinya tersebar untuk menampung lonjakan kendaraan angkutan barang. Pemerintah membatasi operasional kendaraan angkutan barang kecuali pengangkut BBM dan kebutuhan pokok mulai 24 Maret 2025. Kebijakan ini diterapkan serentak di seluruh daerah selama arus mudik Lebaran untuk mengurangi kepadatan di jalan nasional termasuk di Sumatera Selatan. Sejak Sabtu 21 Maret 2025 sore, kemacetan mulai terjadi di jalan lintas Palembang Betung. Lalu lintas didominasi kendaraan angkutan barang di atas Sumbu 3 yang beroperasi sebelum aturan pembatasan berlaku hingga 2 April 2025. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Andi Rian Jayadi menyatakan kendaraan angkutan barang yang masih melintas selama arus mudik akan diarahkan ke kantong parkir. Saat ini ada 11 lokasi kantong parkir yang disiapkan di Banyu Asin mulai dari Pulau Rimau hingga perbatasan Musi Banyu Asin. Beberapa titik rawan kemacetan di jalan lintas Sumatera Palembang Betung antara lain di kilometer 12, kilometer 14, kilometer 42, kilometer 52 hingga kilometer 75. Semua jalan itu mulai diberlakukan, ya. SKB itu berlaku secara nasional. Kantong-kantong yang disiapkan general mungkin di mana? Kantong-kantong itu juga memang siapkan, terutama yang last minute misalnya ya, terjebak. Ini kita siapkan kantong-kantong khusus untuk di wilayah Kabupaten Banyuasin. Ruas Banyuasin saja itu ada 11 titik kantong
Ini juga nanti akan menjadi perhatian kita bersama Pak Bupati untuk melihat kondisi kantong-kantong tersebut. Untuk mengurai kepadatan, tol Palembang-Betung akan dibuka secara fungsional khusus kendaraan penumpang dan mobil pribadi selama arus mudik mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, mulai 24 Maret 2025, ruas tol Palembang-Betung di segmen Musi Landas Pulau Rimau akan dibuka secara fungsional. Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur arteri selama arus mudik Lebaran. Tol ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan penumpang serta angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jelang pembukaan fungsional tol Palembang-Betung pada 24 Maret 2025, Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banyuasin meninjau kesiapan ruas Musi Landas Pulau Rimau. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andi Rian Jayadi menjelaskan tol ini akan menjadi alternatif untuk mengurai kemacetan di jalur arteri terutama dari Palembang menuju Banyuasin saat arus mudik Lebaran. Tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan penumpang, mobil pribadi, serta angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jam operasionalnya dibatasi dari pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara kendaraan dengan sumbu lebih dari 3 akan diarahkan ke jalur nasional khusus. Sejumlah persiapan juga dilakukan seperti pemasakan rambu penunjuk jalan karena masih minimnya marka, serta penempatan 2 pos pengamanan di akses masuk dan keluar tol. Jalur yang dapat digunakan sepanjang 27 km dari total 33 km, sedangkan sisanya masih berupa jalan tanah. Jadi tidak 24 jam ya, karena kondisi penerangan dan sebagainya tidak mengizinkan kita untuk menggunakan atau memanfaatkan tol ini di malam hari. Dalam pelaksanaannya nanti yang akan kita prioritaskan memanfaatkan fungsional tol ini adalah kendaraan-kendaraan penumpang kecil. Ya, kendaraan-kendaraan penumpang kecil, dan untuk kendaraan-kendaraan yang non penumpang itu akan tetap kita arahkan menggunakan jalan nasional. Para pemudik diimbau untuk berhati-hati, menyesuaikan kecepatan dan memastikan ketersediaan BBM sebelum masuk tol, mengingat belum tersedianya stasiun pengisian bahan bakar di ruas ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kesal karena ajakan rujuk ditolak, seorang bekas anggota DPR di Palembang menikam mantan istrinya. Korban mengalami 10 luka tusuk serius di sekujur tubuh. Insiden penusukan seorang perempuan 40 tahun berinisial PW terjadi di Jalan Piparaya, Kecamatan Cakabaring pada Rabu 19 Maret 2025 pagi lalu. Korban ditusuk bekas suaminya MS yang juga bekas anggota DPR di Palembang. Dalam video yang direkam pengguna jalan, korban terlihat dijatuhkan pelaku sebelum ditusuk menggunakan sajam. Korban berhasil diselamatkan setelah beberapa warga dan pengendara menghentikan aksi tersebut. Meski selamat, korban mengalami 10 luka tusuk serius dan harus dirawat di rumah sakit. Polisi yang menerima laporan sudah memeriksa sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan mengungkapkan motif penusukan didasari rasa kesal pelaku karena korban menolak ajakan rujuk. Sudah kita tingkatkan ke penetapan tersangka, ya, yang bersangkutan mantan anggota dewan. Ini masalah internal keluarga yang notabene sudah di pos ya. Namun karena motifnya jengkel karena istrinya mau diajak rujuk tapi nggak mau. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan kini dalam pengejaran polisi setelah melarikan diri usai menyerang korban. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC melakukan pembenahan untuk musim 2025-2026. Mereka telah menyiapkan strategi khusus agar tim bisa lebih kompetitif dan bersaing di Liga 2 musim depan. Karena industri sepak bola itu harus berjalan. Menatap Liga 2 musim 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC mulai melakukan pembenahan. Berkaca dari musim sebelumnya, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki sebelum kompetisi kembali bergulir.
Agar bisa bersaing di Liga 2 musim ini, manajemen menyusun strategi mulai dari mendirikan sekolah sepak bola hingga aktif mencari sponsor baru. Sponsor menjadi faktor krusial dalam mendukung skuad Laskar Wongkito, terutama dari sisi finansial. Karena itu, manajemen kini tengah mencari formula agar kerjasama dengan sponsor dapat saling menguntungkan. Jangan sampai terasa dicekaki, jadi sponsor juga merasakan manfaatnya. Mereka sponsor dapat apa? Tentunya yang paling utama itu mereka sponsor merasakan bisnis mereka sudah bertambah baik, itu terasosiasi dengan SFC. Jadi itu yang memang menjadi PR kita selama beberapa bulan terakhir. Kita mencari apa sih orang sponsor itu jangan cuma membeli kaos saja gitu kan. Apa nilai tambah yang dirasakan oleh perusahaan yang menjadi sponsor lagi. Itu yang penting, jadi ada timbal balik. Manajemen Sriwijaya FC mengungkapkan untuk mengarungi satu musim kompetisi di Liga 2, tim membutuhkan biaya sebesar 15 hingga 20 miliar rupiah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Jambi. Alex, salah seorang warga sipil di Kecamatan Negara Batin menceritakan saat dirinya diminta oleh dokter untuk mengangkat 3 jasad polisi yang tertembak di arena judi sabung ayam. Di depan Kompolnas yang saat itu sedang mendatangi TKP, ia turut memperagakan saat proses evakuasi ketiga jasad yang sudah terbaring di depan jalan arena judi sabung ayam dan di dalam perkebunan karet yang tak jauh dari lokasi untuk dibawa ke rumah sakit. Kalau kita nyampe lokasi memang saya ngelihat itu Pak ya, lihat jenazah itu udah ngampar. Itu jenazah awalnya siapa yang kita lihat Pak? Yang sebelah sini tadi entah namanya juga saya nggak tahu. Gitu. Dalam kebun berarti ya Pak ya? Terus? Nah habis itu kata Pak dokter, tolong itu ini dibuka kantong jenazahnya langsung angkat aja katanya. Habis itu langsung dibawa ke pinggir jalan. Itu namanya si Petrus, entah kalau perpanjangan siapa yang saya kan. Sama komandan Kapolseknya. Oh, di 2 jasad itu di jalan Pak ya? Iya. Satunya di daerah agak dalam ya Pak? Iya. Itu 3 jasad itu dalam kondisi sudah meninggal dunia lokasi? Sudah meninggal. Diketahui sebelumnya ketiga anggota polisi yakni AKP Lucianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta meninggal dunia dikarenakan mengalami luka tembak di bagian dada dan kepala. Saat ini ketiga jenazah sudah dimakamkan secara kedinasan Polri dan polisi masih terus mengembangkan kasus ini bersama Denpom Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beginilah suasana Mako Denpom Lampung yang berada di Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dan tampak tertutup saat melakukan rapat di tengah pemeriksaan 2 orang oknum anggota TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kondisi ini membuat sejumlah awak media kesulitan mendapatkan informasi terkait hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Denpom Lampung. Kondisi gerbang selalu tertutup sejak beberapa hari terakhir. Melalui pesan singkat saat dimintai keterangan soal hasil pemeriksaan, Komandan Denpom Lampung Mayor Heru Prabowo mengatakan tengah bekerja dan meminta maklum atas kondisi situasinya. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung. Subdit 4 Ditreskrim Suspolda Jambi melakukan pengecekan beberapa SPBU di Kota Jambi guna memastikan tera dan kualitas bahan bakar minyak yang dijual sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengecekan ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan BBM guna mencegah praktik-praktik penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Polisi memastikan bahwa SPBU yang beroperasi di Kota Jambi menjual bahan bakar dengan tera dan kualitas yang sesuai dengan standar. Polisi mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan tera dan kualitas bahan bakar yang mereka beli.
melaporkan jika mereka menemukan adanya praktik penipuan. Dengan pengecekan ini diharapkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan bahan bakar dapat terpenuhi. Saat ini kita ada di SPBU sebelah Rumah Sakit Siloam. Artinya ada satu tempat lagi yang akan kita tuju. Intinya kita melakukan pengecekan terhadap BBM jenis Pertamax, solar, dan juga Pertalite. Kita mengecek tentang SG maupun density dari BBM tersebut. Kita juga melaksanakan tugas juga didampingi oleh Sales Area Manager dari Jambi, Pak Misbah dari Pertamina, sehingga kita bisa melaksanakannya dengan proper dan memastikan bahwa BBM itu aman untuk masyarakat. Untuk saat ini dari 4 SPBU belum ada temuan, semuanya masih dalam ambang batas normal, Pak ya, batas normal, dan untuk antrian dan kendaraan pun masih ramai lancar. Beberapa SPBU yang dilakukan pengecekan yaitu SPBU Palima, SPBU di depan Samsat, SPBU Kebenjeruk, SPBU Bandara Lama, dan SPBU Palmerah. Sales Area Manager Pertamina Jambi Misbah mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap kualitas bahan bakar di SPBU yang ada di wilayah Jambi. Masa jenis dari BBM itu sendiri untuk memastikan bahwa kualitas BBM tersebut sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. Standarnya dari 0,710 sampai 0,760. Jadi untuk dari 4 sampel yang sudah dicek, rata-rata itu di range 0,720 sampai 0,730. Jadi masih dalam range yang dipersyaratkan. Secara umum ketersediaan stok BBM di wilayah Jambi alhamdulillah dalam kondisi yang cukup. Kita juga untuk melakukan buffer stok untuk persiapan Satgas menjelang selama masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar di SPBU yang ada di wilayah Jambi masih dalam batas normal. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Sepekan sudah banjir merendam RT 1 dan RT 17 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Sampai saat ini banjir belum surut, bahkan banjir terus naik 5 cm setiap harinya. Banjir ini disebabkan tingginya intensitas hujan sepekan terakhir yang mengguyur Kota Jambi, mengakibatkan meluapnya air Sungai Batanghari hingga merendam permukiman warga. Selain curah hujan di Kota Jambi, banjir juga disebabkan air kiriman daerah Kabupaten Tebo, Sarolangun, dan Kabupaten Batanghari. Ketua RT 1 Kelurahan Buluran Kenali mengatakan 30 rumah warga di RT-nya terendam banjir. Hingga sore ini banjir terus mengalami peningkatan. Selain merendam rumah, banjir juga merendam fasilitas umum lainnya seperti jalan dan sekolah. Bahkan akses jalan warga terputus dan tidak bisa dilewati. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa memindahkan semua barang ke tempat yang lebih tinggi. Hujannya semalam itu dari jam berapa tuh, itu membuat air itu debit Batanghari ini luar biasa dalamnya. Jadi minta perhatian dari pemerintah itu bagaimana, apalagi khususnya RT 1 dan 17 ini luar biasa nih. Sebab RT 1 dan 17 ini kalau dari pantauan dari pemerintah itu bantu-bantu itu memang kurang apa? Greget kalau kata kami sini kan tidak ada dipati kan. Sekarang belum ada bantuan dari atasan. Dari Pak Gubernur belum ada juga bantuan kan. Boleh minta bantuan dari Pak Gubernur atau Pak Wali Kota Jambi kan. Barang ini buat ngungsi ke atas di lapangan Buluran atas. Karena rumahnya banjir, ngungsi ke atas dulu. Mana yang rumah tidak ada banjir kan, tidak ngungsi kan, banyak rumah tinggi kan. Itu mana motor, kendaraan motor kan, anak-anak sekolah, apa-apa kan, kendaraan mobil artinya akibatnya kan. Kalau masuknya naponya jam 12 tadi malam. Air naiknya ini hari apa yo kemarin yo? Ada seminggu. Oh, seminggu ada. Kuat naiknya. Beda dari tahun yang lalu kan. Yo mohon itulah apanya bantuannya Pak gitu kan. Nah. Yo kayak mana kita nih di rumah nih kan? Nanti kalau ditinggali nanti yo kita nih takut zaman sekarang kan. Nah, takutnya nanti kita tinggal rumah ini apa? Kalau karena masih bisa layak dihuni dulu kan. Nah, kalau sampai tidak bisa lagi ya baru kita ngungsi kan. Nah, itu. Takut nanti ada orang yang maling gitu kan. Nah. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi dan bantuan atas musibah yang mereka alami.
Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Jambi, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Dari turnamen bulu tangkis Swiss Open 2025, ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Daniel Martin pastikan satu tempat di final usai tundukan pasangan Taiwan. Sayang langkah Fikri Daniel gagal diikuti ganda putri Febriana Kusuma, Amalia Pratiwi serta tunggal putri Putri Kusuma Wardani yang kandas di semifinal. Usai tampil buruk di All England, ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Daniel Martin menebusnya di Swiss Open. Berlaga di semifinal, Fikri Daniel sukses menundukkan jagoan Taiwan, Li Fangqi, Li Fangjian. Meski tidak mudah, Fikri Daniel mampu membuktikan diri lebih baik dari pasangan yang mengalahkan dua wakil merah putih di 16 besar dan perempat final ini. Peragaan pertahanan apik dan kombinasi serangan tajam membawa Fikri Daniel menang 2 game langsung, 21-17 dan 26-24. Di final, Fikri Daniel ditunggu pasangan Thailand, Decapol Puavaranukroh Kitinupong Kedren. Sayangnya, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani gagal ke final. Lagi-lagi wakil Tiongkok Chen Yufei jadi penjegal langkah putri. Dalam tempo 44 menit, pebulu tangkis 22 tahun menyerah 15-21 dan 14-21. Ini jadi kekalahan ketiga putri dari Chen Yufei dari 3 kali pertemuan. Pasangan ganda putri Febriana Kusuma Amalia Pratiwi juga harus tumbang di semifinal. Menempati unggulan 3, Ana Tiwi justru jadi bulan-bulanan pasangan Tiongkok, Jia Yifan, Zhang Suxian. Ana Tiwi selalu kesulitan menghadapi agresivitas lawan. Kalah 11-21 dan 12-21, Ana Tiwi harus merelakan tiket final untuk pasangan Tiongkok. Rider cilik Indonesia Brandon Toa sukses menjuarai kompetisi berkuda Asia Asian Equestrian Federation Cup kategori CSI Children B 2025 di Taiwan. Brandon menjadi yang terbaik usai menyisihkan 11 perwakilan negara Asia lainnya di partai final. Rider cilik Indonesia Brandon Toa mengharumkan merah putih di kancah internasional. Rider asal Medan yang didaulat mewakili Indonesia sukses membawa pulang gelar juara di kejuaraan equestrian tingkat Asia bertajuk Asian Equestrian Federation Cup kategori GSI Children B. Brandon didampingi sang pelatih Steven Menayang sukses menjadi yang terbaik pada event yang digelar di kota Taichung, Taiwan. Brandon menyebut sistem borrow horse menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya saat berlaga. Apalagi lawan yang dihadapi merupakan rider-rider terbaik dari negara Asia. Beruntung di laga puncak, Brandon sukses mencatat clear round dengan waktu tercepat. Usai juara Asia di kategori Children, Brandon Toa yang baru berusia 13 tahun berharap mampu terus meningkatkan performa demi ambisinya berlaga di SEA Games dan Youth Olympic. Rini Tarikan, Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Dari kejuaraan dunia rally WRC, Alfie Evans melanjutkan keunggulannya di rally Safari Kenya usai melahap 3 stage pada Sabtu sore. Alvin Evans tampil gemilang setelah melahap 3 stage di hari Sabtu. Preli asal Wales ini unggul 1 menit 57,4 detik di depan Otanak pada rally Safari Kenya jelang hari terakhir di hari Minggu. Sang juara bertahan WRC Thierry Neuville naik 2 peringkat ke posisi 3 pada sore hari di depan preli asal Jepang Takamoto Katsuka. Neuville patut bersyukur karena penampilan buruk sang juara dunia 2 kali Rovan Pera yang tertinggal 6 menit dari Alvin Evans dan harus puas berada di posisi kelima. Sisihkan Grandmaster Susanto Megaranto, IM Nayaka Budi Dharma juarai kategori Open Catur Cepat Ramadan Cup 2025. Selain hadiah uang pembinaan, penyelenggara janjikan para pemenang akan dikirim mengikuti pelatihan dan pertandingan di kawasan Eropa Timur.
Event gagasan PB Percasi Catur Cepat Ramadan Cup resmi berakhir Minggu sore. Turnamen yang diikuti 452 peserta dari 22 provinsi ini berjalan sangat kompetitif. Di kategori Open banyak kejutan terjadi, terutama saat atlet nasional Nayaka Budi Dharma sukses meraih gelar juara dengan koleksi poin 8,5. Apalagi pemilik gelar IM ini berhasil menundukkan seniornya Grandmaster Susanto Megaranto di babak 8. Selain mendapat hadiah uang pembinaan, Nayaka Budi Dharma yang tengah bersiap untuk SEA Games Thailand juga berkesempatan berlatih dan bertanding di Eropa Timur. Ini sesuai janji Ketua Pelaksana Ramadan Cup 2025 Hardianto Kenneth yang menegaskan pemenang di kategori Open serta kelompok usia 12 dan 16 tahun mendapat kesempatan latih tanding internasional. Adapun di kategori kelompok usia 12 tahun Ramadan Cup 2025 gelar juara direngkuh Kenny Horasinobah. Sementara Morado Simanjuntak jadi yang terbaik di kelompok usia 16 tahun. Tim Liputan Kompas TV. Kami akan kembali lagi usai jeda saudara. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Timnas memulai latihan perdana jelang laga melawan Bahrain Selasa 25 Maret nanti. 3 pemain tidak ikut dalam latihan ini. Ketiganya adalah Ole Romeni, Sandy Walsh, dan Mes Hilgers. Latihan ringan para pemain berlangsung sore ini di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Hadir pemain Timnas seperti Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Kelvin Verdong, Tom Haye, Nathan Tejo Aon. Ada 3 pemain yang tidak ikut dalam latihan kali ini. Pelatih Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastor memimpin sesi latihan sore ini. Ketiganya adalah Ole Romeni, Sandy Walsh, dan Mes Hilgers. Ketiganya masih menjalani pemulihan dan pemeriksaan cedera. Sementara itu, Timnas Bahrain menggelar latihan perdana pada Sabtu malam di lapangan A Senayan, Jakarta. Setelah tiba di Jakarta Jumat sore, Timnas Bahrain menggelar latihan perdana di lapangan A Senayan, Jakarta Sabtu malam. Skuad besutan Dragan Talajik langsung menjalani sesi latihan. Sesi latihan kali ini hanya diikuti 14 pemain. Tidak tampak kiper utama Bahrain Ibrahim Lutfala di latihan pertama ini. Timnas Bahrain kembali dijadwalkan akan menggelar latihan pada Minggu malam. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBVSI resmi memanggil 15 atletnya untuk menjalani pemusatan latihan nasional. Atlet Timnas Voli Putra ini diproyeksikan untuk turun di ajang dunia Voli Putra U21 2025 Agustus mendatang. PPPBVSI memanggil atlet voli putra untuk menjalani pelatnas di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Bogor pada pekan ini. Sebagian besar para atlet mayoritas berasal dari Pulau Jawa. PPPBVSI memilih pelatih Tiongkok Li Qiuqiang untuk menahkodai timnas voli putra. Pada ajang 2025 FIVB Volleyball Men's Under 21 World Championship yang dilaksanakan di Xiamen, Tiongkok 21 hingga 31 Agustus. 15 nama telah terpilih, diantaranya Imam Ahmad Faisal dari DI Yogyakarta, Farhan Fahrezi Jawa Timur, hingga Dauda Alaihim Assalam dari Jakarta, dan Raihan Rizky At-Torif dari Jawa Barat. Wakil Kabid Binpres PPPBVSI Laudri Mas Paitela menilai pelatih akan bekerja keras untuk meningkatkan chemistry 15 pemain yang dipanggil. Beberapa pemain-pemain kita yang bergabung dengan klub lain, dan kebetulan mereka sedang lolos Final Four. Itu juga mempengaruhi kinerja, chemistry dari pemain. Namun karena ini U21 yang sifatnya pembinaan, artinya pemain-pemain kami yang sudah ikut di klub lain itu bisa dianggap mereka sudah cukup baik. Sehingga dari sisi pembinaan kamu cukup puas. Pemain yang tidak masuk di 15 ini, yang tampil di Final Four, kalau dia bisa memberikan penampilan performan yang bagus, ya mau tidak mau, Mister ya tidak bisa menutup mata.
Dari 24 tim yang tampil termasuk skuad Merah Putih, Indonesia tergabung dalam Pool D bersama Italia, Argentina, Tunisia, Prancis, dan Ukraina. Sebelum turun di kejuaraan dunia, Timnas Voli Putra U21 akan mengikuti kejuaraan invitasi di Taiwan April nanti. Tim Liputan Kompas TV. Dari balapan pembuka musim Formula One 2025, saudara, pebalap tim McLaren Oscar Piastri untuk pertama kali dalam karirnya berhasil merebut pole position setelah mencatatkan waktu tercepat pada sesi kualifikasi Grand Prix Tiongkok. Sesi kualifikasi Grand Prix Tiongkok digelar di sirkuit internasional Shanghai. Pebalap tim McLaren Oscar Piastri berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,641 detik. Ini untuk pertama kali dalam karirnya Piastri meraih pole position dan menjadi pebalap Australia kedua usai Daniel Ricciardo meraihnya pada 2018 silam. Sementara tercepat kedua diraih oleh pebalap tim Mercedes George Russell. Kompetitor satu tim Piastri Lando Norris mencatatkan waktu tercepat ketiga. Sang juara bertahan Max Verstappen berada di posisi 4 dan Lewis Hamilton bersama mobil Ferrari-nya melengkapi 5 besar. Dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, tanpa didukung Lionel Messi dan Lautaro Martinez, Argentina berhasil meraih kemenangan tipis atas Uruguay 1-0. Bertanding di Estadio Centenario, Uruguay selaku tuan rumah sempat mengancam Argentina menit 33 lewat tembakan Georgian de Arrascaeta. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum. Gol pemecah kebuntuan hadir di menit 68. Argentina sukses merobek gawang Uruguay dari tendangan jarak jauh Thiago Almada. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Argentina. Hasil ini mengokohkan posisi La Albiceleste di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Sorotan lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Beginilah suasana Mako dan Pom Lampung yang berada di Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dan tampak tertutup saat melakukan rapat di tengah pemeriksaan 2 orang oknum anggota TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kondisi ini membuat sejumlah awak media kesulitan mendapatkan informasi terkait hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Denpom Lampung. Kondisi gerbang selalu tertutup sejak beberapa hari terakhir. Melalui pesan singkat saat dimintai keterangan soal hasil pemeriksaan, Komandan Denpom Lampung Mayor Heru Prabowo mengatakan tengah bekerja dan meminta maklum atas kondisi situasinya. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung. 481 personel Reserse Polrestabes Palembang, Polsek, dan Catanras Polda Sumsel mulai disiagakan di sejumlah titik rawan kejahatan dan area keramaian di Palembang pada 24 Maret 2025. Polisi akan berjaga selama 24 jam secara bergantian dilengkapi senjata api untuk bertindak cepat jika terjadi aksi kriminal. Mereka juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan warga. Selain itu, Polrestabes Palembang mendirikan pos keamanan di berbagai lokasi strategis guna mengantisipasi tindak kejahatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Tentunya kita all out ya, all out rekan-rekan kita yang bertugas menggelar operasi kemanusiaan ini, yaitu yang terlibat operasi Busi Ketupat tahun 2025. Kita maksimalkan
anggota Satuan Reserse kurang lebih hampir 200. Demikian juga di unit reserse di Polsek. Dan kita juga mendapatkan bantuan yang terdekat dari Polda, dari Direktorat Kriminal Umum Polda. Tentunya kekuatan yang cukup banyak itu tidak menjadikan permasalahan bagi kita, justru malah membantu kita untuk mengantisipasi apabila ada kejahatan yang terjadi di Kota Palembang. Langkah ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Musi 2025 yang digelar mulai 24 Maret hingga 8 April 2025 demi memastikan keamanan masyarakat selama periode mudik dan lebaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Latihan ringan para pemain berlangsung sore ini di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Hadir pemain timnas seperti Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Kelvin Verdong, Tom Haye, Nathan Tejo Aon. Ada 3 pemain yang tidak ikut dalam latihan kali ini. Pelatih Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastor memimpin sesi latihan sore ini. Ketiganya adalah Oli Romeni, Sandy Walsh, dan Mes Hilgers. Ketiganya masih menjalani pemulihan dan pemeriksaan cedera. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.